Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan tiba waktunya untuk gua ngebahas PC 10 juta ke bawah yang kemarin udah gua jajanin di toko Enter Komputer ya. Sebenarnya mungkin pas gua bikin video ini kurs dolar itu udah meningkat ya. Jadi gua takutnya harga PC ini jadi udah kurang relevan lagi. Tapi ya semoga masih tetap bisa jadi referensi lah buat kalian untuk performa spesifikasi PC kayak gini tuh gimana. Karena fokus kita sekarang ini untuk ngebahas performa dari PC-nya itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke pengujian performanya, gue ulangi lagi untuk spesifikasi yang digunakan di PC ini. Dengan budget total itu yang gue beli saat itu ya, itu 9,674 juta ya, jadi sekitar segituan. Nah, spek yang gue pakai adalah AMD Ryzen 5 3500, motherboardnya itu ASRock B450 Pro 4, RAM-nya Gale Superlux RGB 2x4 GB, DDR4 3000 MHz CL16, habis itu SSD-nya WD Blue SSD 500 GB SATA 3. Sebenarnya nih untuk SSD, gue mau kasih tahu dulu ya, seharusnya waktu itu gue picknya WD Blue yang NVMe SSD 500 GB, tapi gue kebetulan memang dari guanya sendiri yang memang salah pick untuk SSD-nya gitu, karena memang gue bener-bener spontan waktu bikin racikannya di Enter Komputer. Jadi gue rekomen kalau kalian mau cari yang WD, coba ambil yang WD NVMe-nya karena harganya nggak begitu jauh sama yang SATA gitu. Tapi nggak apa-apa karena kita di sini ngincer kapasitas yang lumayan besar juga di 500 GB. Habis itu cooling pakai Cooler Master Hyper 212 Turbo, ini yang LED black yang LED red black edition. Habis itu power supply-nya pakai Cooler Master MW450 White V2. Lalu untuk casing-nya pakai Cube Gaming Westcov 2.0 dengan total budget tadi ya 9.674.000. Kenapa RAM-nya nggak 16 GB dual channel? Karena saat itu challenge gua jangan sampai lebih sedikit pun dari 10 juta gitu. Karena waktu itu kalau misalkan gua pakai yang 16 GB itu udah lebih dari 10 juta biarpun lebihnya sedikit. Oke, langsung aja ya kita bahas ke performanya ya. Soalnya kalau misalkan dibahas PC-nya, gue sebenarnya udah bahas lumayan cukup banyak untuk perakitannya itu seberapa rapi untuk PC-nya ini gitu. Terus jadinya hasil rakitnya itu gimana, itu gue udah bahas di video sebelumnya. Jadi kita bakalan bahas performanya karena ini cukup banyak. Jadi gue juga kayaknya bakalan nyontek-nyontek sedikit. Pertama itu mulai dari pengujian memori ya. Pengujian memori ini gue nggak jalanin begitu banyak karena memang gue cuman tuning aja untuk memorinya. Gue di sini mengoverclock RAM-nya dari 3000 MHz ke 3200 MHz dan timingnya itu gue pakai CL 16 16 16 18 16 18 18 38 ya. Yang awalnya adalah 16 18 18 36. Jadi gue rendahin sedikit dan DRAM voltage-nya itu nggak diubah sama sekali, masih ada di angka 1,35 volt. Dan untuk pengujian memori ini, untuk tweaking memorinya atau overclocking memorinya ini udah gua tes dengan memtest selama 1 jam dan nggak ada error sama sekali. Sorry karena gua nggak bisa kasih hasil untuk pengujian 24 jam karena memang keterbatasan waktu juga dan kayaknya terlalu lama juga buat gua untuk ngetes 24 jam. Jadi seluruh tes nanti itu bakalan dijalanin di memori dengan rating 3200 MHz. Jadi gua nggak kasih perbandingan antara yang RAM-nya jalan 3000 dan 3200, tapi semuanya gue jalanin di 3200 MHz. Yang beda adalah tuning CPU-nya aja, karena untuk CPU-nya ini bakalan gue jalanin di posisi default dan juga di overclock ke 4,2 GHz 1,35 volt. Untuk overclocking ke 4,2 GHz sendiri sebenarnya juga cukup gampang karena kita tinggal set aja ke 4,2 GHz dan satu lagi yang disetting itu bagian CPU core voltage-nya disetting ke 1,35 volt. Nah, untuk setting ini juga udah gua tes dan seluruh tes berjalan normal tanpa ada error-error sama sekali atau BSOD dan segala macam. Jadi ini udah bisa dipastiin bisa jalan dan enak untuk dipakai harian. Kalau kita bahas untuk performa boost clock-nya sendiri dalam keadaan default ini biasanya precision boost nyala, apalagi kita udah pakai cooling aftermarket biasanya akan mendapatkan boost clock yang sedikit lebih tinggi daripada default tapi pakai cooling stock. Jadi di sini untuk boost clock-nya pas jalan default itu mencapai angka 4,1 GHz untuk maksimalnya dan sekitar 3,8 sampai 3,9 GHz saat load all core.
Dan menurut gua ini sangat direkomendasikan untuk di overclock ke 4,2 GHz karena ketika kita mengoverclock ke 4,2 GHz, baik itu loadnya dengan core yang sedikit atau load all core, itu dia bakalan jalan di 4,2 GHz yang dimana nanti akan menghasilkan performa yang tetap lebih tinggi daripada kita menjalankan default dengan precision boost. Lalu untuk performa Cinebench R15-nya di sini multicore untuk default itu mendapatkan skor sekitar 1012. Lalu saat di overclock ke 4,2 GHz itu ada di angka 1100-an untuk multicore-nya. Sementara untuk skor single core default itu dia ada di angka 185, setelah di overclock itu mencapai angka 192. Ini lumayan banget peningkatannya karena untuk kelas CPU seperti Core i5 9400F biasanya juga agak sulit untuk mencapai angka 190-an. Yang dimana itu udah mendekati angka 200 lah, jadi itu udah bener-bener kencang banget untuk single core-nya. Lalu untuk suhu CPU, ini juga sekalian juga ngasih unjuk performa dari Hyper 212 Turbo ini untuk mengoverclock si Ryzen 5 3500. Untuk suhu default maksimumnya itu 70 derajat Celcius maksimum ya, jadi bukan peak lagi benar-benar kita main game, itu lebih rendah. Jadi ini posisinya stress test. Lalu saat di overclock itu 4,2 GHz maksimalnya itu adalah 71 derajat Celcius. Pas lagi idle ini dia kadang-kadang suhunya justru malah lebih tinggi daripada saat kita overclock karena pas kita jalanin default itu ada precision boost di mana dia bakalan kasih boost clock dan kasih V-core yang cukup tinggi di 1,4 volt lebih, bahkan bisa mencapai angka 1,45 volt. Jadi gue sih cukup merekomendasikan apabila kalian mau mengoverclock Ryzen 5 3500 di 1,35 volt karena suhu idle-nya nanti bakalan nggak jauh-jauh banget sih, tapi lebih adem dan suhu maksimalnya juga nggak beda-beda jauh sama posisi default. Ditambah lagi performanya tadi bakalan nambah. Soalnya juga kalau gue cek di power draw-nya itu kalau kita jalanin default itu maksimumnya ada di 73 watt, sementara pas kita overclock ke 4,2 GHz maksimalnya itu di 76 watt. Jadi ini bedanya tipis banget dan sangat rekomen kalau misalkan kita mau mengoverclock Ryzen 5 3500. Dan ini irit daya menurut gue untuk CPU sekelas Ryzen 5 3500 yang punya 6 core. Lalu untuk performa CPU-nya lagi, ini untuk encoding video H264, modelnya kayak handbrake, tapi yang gue pakai adalah HWBot Realbench. Ini juga bisa jadi referensi bagi kalian yang pakai Adobe Premiere Pro apabila kalian mau encoding atau rendering video di Adobe. Nah, ini untuk durasi 1 menit default itu 62 detik dan saat di overclock itu sekitar 59 detik. Ini CPU only ya, jadi kita belum pakai CUDA core-nya sama sekali. Lalu untuk GPU performance seperti biasa yang dipakai itu adalah 3D Mark. Pertama di 3D Mark Firestrike. Di 3D Mark Firestrike ini GTX 1660 dari Zotac itu dapat skor sekitar 13.300-an. Sementara untuk 3D Mark Time Spy-nya itu graphic score ada di angka 5.200-an. Untuk GTX 1660 dari Zotac itu menurut gua memang cukup tinggi, jadi meskipun dual fan di sini mendapatkan suhu maksimal di angka 76 derajat Celcius. Memang sebenarnya ini suhu yang aman-aman aja, tapi untuk kelas GTX 1660 yang tipikalnya itu menurut gua ini adalah tipikal GPU yang adem dan banyak GPU yang masih bisa di bawah 70 derajat Celcius untuk kelas-kelas GTX 1660 atau 1650 Super. Tapi GPU power draw-nya untuk 1660 itu memang cukup irit karena GPU power draw-nya berada di angka 118 watt. Lalu kita lanjut ke SSD performance. SSD performance di sini karena ini adalah SSD SATA, jadi ini udah termasuk SSD SATA yang bagus. Sequential speed-nya untuk read-nya berada di angka 562 MB per second dan write-nya ada di angka 515 MB per second. Untuk random filenya juga ini cukup baik untuk kelasnya SATA 3 ya, dan bahkan untuk random filenya masih nggak terlalu beda jauh dengan NVMe. Oke, lalu kita masuk ke gaming performance. Di sini yang gue masukin sih mungkin cuma Full HD-nya aja ya, karena GTX 1660 memang lebih cocok untuk ditempatin di level-levelnya Full HD. Dan mungkin juga pengguna-penggunanya rata-rata monitornya pasti pakainya Full HD. Yang pertama ini CSGO apabila kalian mau kompetitif di dunia e-sport. Jadi gue pakai setting very low rata kiri. Default udah dapat 366 fps rata-ratanya dan saat di overclock itu 378 fps. Jadi memang udah sangat kompetitif banget apabila kalian punya monitor yang 144 Hz bahkan 240 Hz sekalipun untuk CSGO.
Lalu untuk Battlefield 5 setting kita ultra tapi DXR-nya kita offin karena ini bukan RTX ya. Jadi penurunan performanya kalau DXR-nya on mungkin akan terasa banget. Nah, ini default ada di angka 71 fps, sementara saat di overclock CPU-nya dapat di angka rata-rata 74 fps. Lalu selanjutnya adalah The Witcher 3, setting yang dipakai ini juga ultra tapi hairworks-nya itu semuanya off. Ini bakalan berbeda banget kalau The Witcher karena ketika kalian main The Witcher pastinya skenario permainannya akan selalu berbeda-beda ya, karena di The Witcher nggak ada yang namanya tools untuk benchmark. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu jadi acuan lah untuk benchmark yang modelnya itu kayak The Witcher 3 ini. Lalu terakhir yang gue masukin di sini datanya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan setting highest ya, dengan setting highest di sini defaultnya itu dapat rata-rata 70, sementara untuk saat di overclocknya itu juga dapat rata-rata 71 fps. Oke, itulah kurang lebih performa dari PC yang gue rakit dengan budget sekitar 9,6 juta, hampir 9,7 juta sih. Gue belum tahu harga sekarang itu udah naik apa belum, tapi bisa gue pastiin di bulan-bulan April kemungkinan harga komponen kayaknya udah bakalan naik di kuartal depan ya, karena kurs dolar kita sekarang lagi naik-naiknya pas lagi ada kasus virus-virus ini. Dan pastinya kalaupun belum naik harganya itu barang yang masih stok kemarin-kemarin. Jadi stok di kuartal ini dari Januari sampai Maret dan April itu biasanya udah masuk stok baru yang memang diimpor dari luar negeri. Jadi siap-siap aja untuk kenaikan harga komponen PC ya. Gue udah ingetin dari sekarang nih. Jadi biar nggak dikira nggak relevan gitu harga yang gue kasih untuk spek PC rakitan gue ini. Tapi tenang aja, kalau memang kalian pengen beli PC dengan spesifikasi kayak begini, mungkin gue akan jual PC ini atau gue akan buka lelang bagi kalian yang memang dengan sukarela pingin beli PC yang ada di sebelah gue ini. Karena gue memang rakit PC ini pure untuk iseng aja, untuk jajan di toko, untuk konten jajan di toko. Nah, nanti setelah gue jual, itu uangnya untuk dipakai apa? Uangnya untuk dipakai jajan ke toko lagi di area-area Tangerang dan Jakarta dulu lah mungkin ya. Jakarta pun kayaknya masih gue jauh-jauhin dulu sekarang. Jadi mungkin Tangerang dulu yang bakalan gue jajanin lagi di next video. Tapi gue harus nunggu PC-nya laku dulu. Dan sebisa mungkin juga untuk yang belinya gue bakalan prioritasin yang areanya masih deket-deket dulu sama gue sih. Karena kalaupun jauh, ongkos kirimnya pasti bakalan tinggi banget karena ini PC udah jadi. Ya pokoknya gitu-gitulah. Ya, intinya nanti gue akan infoin di Instagramnya Gaptek ID, di @gaptek_id. Nanti gue akan infoin apabila gue buka lelang untuk PC ini atau memang gue langsung jual aja dengan harga tertentu gitu. Karena kalau misalkan lelang, siapa tahu ada orang yang dengan sukarela ya pengen berdonasi juga ke gaptek.id sehingga mereka mau beli dengan harga lebih tinggi. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan gue buka lelang tiba-tiba PC-nya laku dengan harga 11 juta, ya gue malah lebih bersyukur karena uang sisanya bisa gue pakai untuk ongkos jajan ke toko lagi nantinya. Kayak gitulah kurang lebih. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah gue harus jual bikin flash sale untuk stok PC ini? Cuma satu soalnya stoknya. Atau gue bikin lelang aja. Kayak begitu. Silahkan komen di bawah dan komen juga performanya kayak gimana. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.